Hai mbak-mbak berkerudung yang sedang foto-foto, apakah kalian tidak lihat ya? Ada sekelompok orang yang sedang bersembahyang di depan kalian. Cara bersembahyangnya memang beda dengan kalian, dengan saya yang sama-sama pakai kerudung. Mereka adalah yang beragama Hindu. Seenggak-enggaknya kalau kalian mau foto di tempat umum, kemudian di tempat-tempat yang memang disakralkan, kalian harus lihat kalau ada orang yang sedang bersembahyang, hargailah sedikit ya. Jadi tunda dulu foto-fotonya atau minta izin terlebih. Selanjutnya pemirsa, informasi lain, kasus intoleransi di tanah air ternyata masih terjadi. Ya, kali ini larangan beribadah harus dialami oleh Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK di Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka melaporkan kasus ini ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui posko pengaduan lapor Mas Wapres. Ratusan umat Kristiani yang beribadah di rumah ibadah Yayasan Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POUK terus memperjuangkan haknya untuk beribadah yang hingga saat ini masih terkendala. Posko pengaduan lapor Mas Wapres menjadi harapan baru mereka untuk memperoleh haknya. Pada 13 November lalu, mereka akhirnya datang ke Istana Negara untuk mengadukan kendalanya dalam beribadah kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pada tanggal 30 April 2024 kami dipersekusi oleh warga yang bukan di sekitaran lingkungan komplek di mana kami sedang berkumpul. Ada sebuah gedung yang kami bangun, kantor yayasan, maka gereja, saya sebagai pemimpin jemaat, waktu itu berkumpul di situ ada anak-anak kecil, maka datang segerombolan orang, sekitar 100 orang. Dengan pakaian agama tertentu mereka mempersekusi kami. Dan video ini sudah viral pada Juli, waktu itu diviralkan oleh Bang Adi Armando. Dan kami mau mengadu, kami warga jemaat Gereja POUK Tesalonika yang sudah berdiri tanggal 30 April 1995 sampai hari ini tidak punya tempat ibadah. Ketika kami sedang membangun untuk beribadah, kami dipersulit. Salah satu bangunan yang kami sedang bangun, kantor yayasan itu, untuk kami jadikan rumah doa, itu pun sampai hari ini PBG-nya dipersulit. Mulai dari tahun lalu kami urus, sampai sekarang itu belum dikeluarkan izinnya. Itu aja Pak. Doa Pak ini Pak. Tempat kita berdoa di sini. Apa? Tempat kita berdoa. Sebelumnya pada 30 Maret lalu, warga sekitar gedung yayasan tidak mengindahkan jemaat POUK untuk beribadah. Segerombol orang datang ke gedung yayasan di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang untuk menolak kegiatan apapun di gedung itu, termasuk berdoa. Padahal gedung ini belum sempat dijadikan rumah ibadah karena pengurus yayasan masih melakukan proses administrasi di Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB di pemerintah Kabupaten Tangerang. Jemaat juga mengeluhkan proses perizinan yang sudah lebih dari 1 tahun tidak kunjung usai di FKUB Kabupaten Tangerang. Jadi harapan kami di sini tidak banyak memperoleh tempat ibadah yang ini, nggak harus wah bangunannya, tidak begitu ya. Yang penting bisa kami layak beribadah. Itulah negara kita ini kan negara Pancasila, berajaskan Pancasila. Jadi ya itu harapan kami. Sementara itu pemerintah Kabupaten Tangerang menyebut permasalahan ini sudah selesai. Saat ini pemerintah Kabupaten Tangerang sedang mencari lokasi baru untuk pembangunan gereja Tesalonika. Kan kita mempertemukan baik tokoh agama dan yang masyarakat ya, tokoh agama muslim dan muslim, kita pertemukan di kecamatan waktu itu, dan kita sudah sepakat bahwa teman-teman saudara-saudara kita Nasrani itu beribadahnya di aula kecamatan yang lama. Saat ini karena di aula yang lama ini dipakai untuk proses pilkada, gudang pilkada logistik, maka dipindahkan ke aula kecamatan yang baru. Samping itu juga pemerintah juga sedang mencari lokasi yang baru, istilahnya harus setelah didirikan tempat beribadah. Agar hal serupa tidak terulang, Pemkab Tangerang meminta warga untuk mengedepankan komunikasi sehingga kerukunan antar umat beragama dapat.
Puluhan orang yang mengatasnamakan organisasi masyarakat menggeruduk sebuah bangunan kapel di kawasan Gandul Cinere, Depok, Jawa Barat. Sebelumnya juga sudah ada rapat bersama Lurah, Camat, dan LPM, namun hasilnya tetap dihentikan. Dengan alasan tidak ada dalam sejarah di Gandul ada gereja. Lahan terkait tadi ribut-ribut tadi pagi terkait pembangunan kapel seperti apa sih Bang? Oke, jadi yang pertama saya sebagai pimpinan DPRD Kota Depok ya dari fraksi PDI Perjuangan, saya sangat menyesalkan kejadian tadi pagi ketika ada sekelompok ormas yang mengatasnamakan sekelompok ormas dan masyarakat datang di tempat ini melakukan demo ya terhadap sebuah bangunan kapel ya di mana intinya mereka tidak membolehkan ada ibadah dalam bentuk apapun di situ. Ya, sementara di satu sisi perlu digarisbawahi bahwa tempat ini bukan gereja, ini kapel. Kalau di Muslim itu sama dengan musola. Ya, cukup dengan izin tetangga, izin lingkungan, kemudian silakan melakukan ibadah di sini. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, kemudian ternyata saya dengar pemerintah Kota Depok melalui Kesbangpol sudah melakukan rapat beberapa waktu yang lalu dan diputuskan kegiatan ibadah di sini dihentikan untuk sementara. Nah, ini yang saya sangat sesalkan. Hanya online-nya bisa? Hanya online bisa. Ya. Menurut saya ini sebuah diskriminasi yang tidak perlu terjadi dan tidak boleh terjadi. Ya. Pemerintah harus hadir memberikan rasa aman, rasa nyaman terhadap seluruh umat agama, apapun agamanya, untuk melakukan ibadahnya dengan baik. Termasuk di kapel ini yang di Cinere. 28 tahun kan? Sudah 28 tahun. Hanya pindah tempat? Ya, tiba-tiba ada pembiaran. Ya, ada menurut saya hal-hal yang tidak fair dilakukan oleh pemerintah. Ya, ada ketidakadilan. Ya, sehingga hari ini saya hadir. Kenapa? Tadi pagi ada demo di tempat ini ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum ormas yang mengatasnamakan warga masyarakat, saya nggak tahu. Nah, saya minta pemerintah Depok harus tegas, ya, mulai dari wali kota, camat, lurah, ya, LPM dan siapapun yang ada di sini. Ya, mereka harus hadir sebagai pemerintah yang wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warganya, apapun agamanya, apapun sukunya, untuk melakukan ibadah, termasuk jemaatnya Pak Pendeta Didi di sini. Bang sudah berkoordinasi dengan Kesbangpol belum sih Pak terkait alasannya untuk menghentikan ibadah sementara ini? Tadi pagi saya baru komunikasi lewat WA. Tapi Bu Linda sebagai kepala Kesbangpol belum memberikan penjelasan yang rinci kepada saya. Tanggapan beliau hanya disesalkan. Ya, dan saya juga menyesalkan keputusan rapat dengan Kesbangpol kemarin yang mengundang semua pihak, ternyata kegiatan di sini dihentikan sampai 2 minggu ke depan. Ini kan tidak fair. Tidak ada keadilan buat jemaat di sini. Gimana mereka mau beribadah? Ya, ini kan sama dengan saudara-saudara kita yang musola, muslim melakukan ibadah, ya, bukan gereja dan agama-agama yang lain. Ya, artinya pemerintah harus hadir dengan baik dong. Ya. Nanti tindak lanjutnya akan seperti apa, Bang? Kami akan undang Kesbangpol dan pihak-pihak yang ada di sini supaya segera dicari solusi. Solusinya apa? Berikan kebebasan dan rasa aman bagi jemaat di sini untuk beribadah. Iya kan? Pemirsa, tidak hanya Gus Arya yang membuat heboh karena pernyataannya yang bernuansa penistaan agama. Sebelumnya juga ada Paul Zhang yang sudah menjadi tersangka penistaan agama yang kini masih buron. 26, Joseph Paul Zhang. Jagat dunia maya pernah dihebohkan dengan pernyataan seorang pria, Joseph Paul Zhang, yang mengaku sebagai nabi ke-26. Pernyataan tersebut disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lalim Islam. Tidak hanya mengaku sebagai nabi, Joseph bahkan menentang warganet untuk melaporkannya ke polisi. Pernyataan ini disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lalim Islam. Tidak hanya mengaku sebagai nabi, Joseph bahkan menantang warganet untuk melaporkannya ke polisi. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, nih gua nih nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25. Kominfo pun telah memblokir konten YouTube Joseph Paul Zhang. Pemblokiran karena konten dianggap mengandung ujaran kebencian. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah sempat buron dan viral di media sosial terkait penganiayaan dan ujaran kebencian, pelaku rasisme terhadap salah satu suku akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di Kabupaten Selawi, Jawa Tengah setelah sempat melarikan diri. Pelaku rasisme bernama Venus hanya bisa pasrah saat digiring petugas Jatangras Polres Metro Bekasi Kota Senin petang. Pelaku dibekuk setelah melakukan aksi rasisme terhadap salah satu suku.
Pelaku ditangkap di wilayah Selawi, Jawa Tengah setelah sempat melarikan diri usai aksinya viral di media sosial. Polisi menyebut selain tindak rasisme, tersangka juga sempat menganiaya salah satu warga. Seorang guru di SMAN 58 Jakarta dimutasi karena melarang siswanya untuk memilih ketua OSIS non-muslim. Untuk diketahui, dugaan aksi intoleran ini mencuat usai beredar tangkapan layar yang berisikan instruksi rasis oleh guru tersebut dalam sebuah grup WhatsApp. Dugaan aksi intoleran ini mencuat usai beredar tangkapan layar yang berisikan instruksi rasis oleh TS dalam sebuah grup WhatsApp. TS merupakan guru di SMAN 58 Jakarta yang melarang muridnya memilih ketua OSIS non-muslim pada 2022 dan saat ini ia telah dimutasi. Hal tersebut dinyatakan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana saat lembaganya dipanggil oleh fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta pada Rabu 10 Agustus 2022. Sungguh mulia Ibu Nyai ini, ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Manhana, manhana, manhana. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji
Stop anjir. Udah inisiatifnya. Naik ayo naik sini. Naikin ke motor saya. Ya mungkin nanti mungkin. Ini mana? Masalah kenapa? Dia nyariin gua dari siang, Pak. Kenapa sih Bang? Kenapa? Ya teman saya dulu ini gimana? Ke dokter dulu Pak, tolong Pak biar selamat. Teman saya ini gimana ya Allah? Badan saya juga udah kena ini kita sabet. Baju saya sampai sobek ini ya Allah ya Roman. Excellent panjang dong. Heboh wanita tanpa busana, ludahi dan hina Al-Quran. Heboh seorang wanita tanpa busana meludahi Al-Quran. Video ini diunggah di akun X @themit_is_back. Wanita ini terlihat memakai kerudung hitam, namun dalam kondisi tanpa busana. Kemudian, wanita itu tampak membaca ayat suci Al-Quran tersebut. Namun, wanita itu turut menyelipkan kata-kata kasar. Di Tipit Siber, Bareskrim Polri pun turun tangan untuk melakukan penyelidikan.